wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan SPSS dalam uji non-parametrik. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah uji non-parametrik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu uji non-parametrik dan uji apa saja yang terdapat dalam uji non-parametrik. Uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Nah, beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi, asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik ini dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Nah, dalam uji non-parametrik itu ada 4 uji, yaitu yang pertama, kita coba korelasi uji Kendall-Stau. Korelasi Kendall-Stau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Nah, korelasi Kendall-Stau ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke kasus uji korelasi Kendall-Stau atau cara dalam penggunaan SPSS. Nah, contoh kasusnya, pada penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam. Nah, untuk itu langsung saja kita ke langkah-langkah dalam penggunaan SPSS. Nah, jadi kita klik pada variable view karena kita ingin menguji untuk kepuasan lokasi atau kepuasan nasabah dalam koperasi simpan pinjam. Pada kolom name bisa kita ketik lokasi, kemudian kepuasan. Kemudian pada kolom desimal, seperti biasa kita ubah menjadi 0. Kemudian pada label, kita isi dengan lokasi. Kemudian kita isi lagi dengan kepuasan nasabah. Nah, untuk kolom measure kita ubah menjadi ordinal. Setelah itu, lalu kita klik data view. Lalu kita masukkan data yang sudah kita punya. Di sini saya sudah memiliki data. Ada 10 nasabah, ada 10 responden pada data ini. Langsung kita copy. Nah, setelah itu lalu kita klik analyze, kemudian correlate bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel lokasi dan kepuasan nasabah ini ke kotak variabel. Lalu pada bagian correlation coefficient kita hilangkan checklistnya pada person, tetapi kita beri centang pada Kendall-Stau.
kemudian pada bagian test of significance kita pilih to Tailor. Di sini sudah. Dan kita beri checklist juga kita beri centang juga pada flag significant correlation. Di sini juga sudah. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output SPSS pada non-parametric correlation. Untuk menginterpretasi hasil output ini ada 3 cara, yaitu yang pertama kita melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Nah, berdasarkan uji korelasi Kendall-Stau di atas, kita ketahui nilai signifikansi atau sig-to-Tailor antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah itu sebesar 0,013. Artinya ini lebih kecil daripada nilai probabilitas yaitu 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Nah, kemudian yang kedua, untuk melihat keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Stau. Di sini ada kriteria dalam melihat keeratan hubungan analisis korelasi, yaitu yang pertama, jika nilai koefisien itu sebesar 0,00 sampai 0,25, artinya hubungan itu sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasi itu sebesar 0,26 sampai dengan 0,50, artinya hubungan cukup. Kalau 0,51 sampai dengan 0,75 artinya hubungan kuat. Sedangkan 0,76 sampai 0,99 artinya hubungan sangat kuat. Adapun jika nilai korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan itu sempurna. Nah, sedangkan pada tabel ini nilai korelasi koefisiennya sebesar 0,743. Artinya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah ini adalah kuat karena masuk dalam kategori 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungan bersifat kuat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk melihat arah hubungan antara variabel dalam analisis korelasi. Nah, arah hubungan ini dapat dilihat dari angka koefisien korelasi, apakah hasilnya itu bernilai positif atau negatif. Nah, sedangkan di sini hasilnya 0,743 berarti positif. Maka ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah ini bermakna jika lokasi semakin nyaman, maka kepuasan nasabah pun akan semakin meningkat. Nah, mengacu pada ketiga interpretasi dalam membaca hasil output SPSS tadi, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam ini adalah signifikan, bersifat kuat, dan searah. Nah, itu tadi merupakan uji Kendall-Stau. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji non-parametrik yang kedua, yaitu uji Friedman. Nah, untuk uji Friedman ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan dilakukannya uji Friedman ini untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Syaratnya ada 2, yaitu yang pertama, terdapat 3 perlakuan atau lebih yang dilakukan pada suatu kelompok. Yang kedua, data sampel merupakan sampel-sampel acak secara sederhana. Baiklah, kita langsung saja masuk ke kasus uji Friedman pada penelitian. Nah, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Supergemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu.
Nah, guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal, kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu, sebulan, dan setahun. Nah, baiklah kita langsung ke langkah-langkah dalam SPSS. Pada variabel view, pada kolom name bisa kita ketik awal, kemudian seminggu, kemudian lagi sebulan, kemudian setahun. Kemudian kita ubah masing-masing kolomnya. Pada desimal kita ubah menjadi 1. Kemudian pada label kita isi BB awal atau berat badan awal, BB seminggu, BB sebulan, BB setahun. Nah, kemudian pada kolom measure kita ubah menjadi scale. Nah, setelah itu lalu kita klik data view. Untuk memperoleh data ini kita bisa langsung copy paste, karena di sini saya sudah mempunyai data uji Friedman. Langsung kita copy. Nah, setelah kita copy datanya, lalu langkah selanjutnya itu ialah kita melakukan uji normalitas dalam data penelitian. Nah, kenapa dilakukan uji normalitas? Nah, uji normalitas ini untuk mengetahui apakah nilai standardized residual dari keempat variabel ini berdistribusi normal atau tidak. Jika hasilnya semua data normal, maka penggunaan uji Friedman untuk analisis data penelitian ini tidak tepat. Sementara jika nilai standardized residual dari salah satu atau semua variabel data yang keempat ini tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat kita lanjutkan. Nah, baiklah, langsung saja kita ke uji normalitas untuk data ini. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, kemudian general linear model, lalu repeated measure. Nah, lalu muncul kotak seperti ini. Pada within subject factor name kita ubah menjadi waktu. Kita isi dengan waktu, dan untuk number of level ini kita isi dengan 4 karena kita di sini melakukan 4 pengukuran data berat badan. Selanjutnya kita klik define. Nah, setelah itu variabel yang 4 ini kita masukkan ke kolom within subject variabel waktu. Setelah itu kita klik save, lalu kita berikan centang pada standardized, kemudian continue, lalu oke.
Nah, lalu kita abaikan output SPSS yang keluar. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, maka di sini sudah ada 4 variabel baru yang muncul. Inilah yang disebut dengan nilai standardized residual. Nah, langkah selanjutnya ialah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Selanjutnya kita masukkan semua variabel standardized residual ke kotak dependent list. Lalu setelah itu kita klik plots, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita beri centang pada normality plots with test. Selanjutnya kita klik continue. Kemudian yang terakhir yaitu OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji normalitas tadi. Kita bisa lihat pada tabel test of normality. Di sini N yang dipakai atau responden atau jumlah responden dalam penelitian ini ada 15 orang. Nah, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai SIG. Berdasarkan tabel ini diketahui nilai SIG standardized residual untuk awal sebulan, untuk awal seminggu dan sebulan. Untuk nilai SIG standardized residual dari awal seminggu sebulan itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual untuk awal seminggu sebulan itu adalah tidak berdistribusi normal karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Nah, sedangkan untuk nilai SIG standardized residual setahun ini sebesar 0,380. Ini menandakan lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Nah, berdasarkan pembahasan uji normalitas, kita ketahui ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat. Kenapa? Karena menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Nah, langkah selanjutnya, karena ini uji Friedman-nya sudah tepat karena 3 variabel memiliki data yang berdistribusi normal, sedangkan karena 3 data ini memiliki data yang berdistribusi tidak normal, maka uji Friedman dapat kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji Friedman. Nah, kita kembali ke data view. Di sini langsung kita klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian legalisity dialog, lalu correlated sample. Nah, selanjutnya kita masukkan BB awal seminggu, sebulan, dan setahun ini pada tes variabel. Kemudian pada tes tipe klik Friedman karena di sini sudah. Kemudian lalu kita klik statistik. Lalu kita beri centang pada deskriptif dan kuartil. Lalu continue. Kemudian OK. Nah, di sini
sudah muncul hasil dari non-parametric test, yaitu uji Friedman. Pada tabel deskriptif statistik, kita bisa memperoleh ringkasannya seperti berikut. Pada nilai N itu banyaknya jumlah responden ada 15 orang yang ditimbang dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Kemudian untuk mean itu nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti, yaitu pada BB awal sebesar 429,200 dan seterusnya sampai dengan BB setahun. Itu semakin meningkat. Nah, kemudian untuk nilai standar deviasi untuk BB awal itu sebesar 25,467 dan juga sampai dengan BB setahun. Kemudian ada juga informasi tentang berat badan minimum dan berat badan maksimum. Kemudian juga persentil untuk persentil median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Nah, selanjutnya yaitu tabel range, tabel yang kedua. Tabel ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar itu berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk tadi. Nah, kemudian tabel yang ketiga, tes statistik. Tabel ini adalah tabel yang terpenting dalam uji Friedman. Kenapa? Karena ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman dalam membuat kesimpulan. Nah, untuk hipotesis dalam uji Friedman ini ada dua, yaitu H0 itu yang menandakan tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval dalam waktu pengukuran. Kalau HA itu ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval dalam waktu pengukuran. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman itu ada dua pedoman, yaitu jika nilai asumsi itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, berdasarkan keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel ini, kita ketahui nilai asumsi sebesar 0,00. Ini menandakan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval. Dengan demikian juga kita simpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait uji Friedman dalam uji non-parametrik. Selanjutnya kita lanjut ke uji Wilcoxon dalam uji non-parametrik. Nah, uji Wilcoxon ini adalah alternatif untuk uji T, data berpasangan atau T-Virate, di mana pada uji Wilcoxon ini data harus dilakukan pengurutan atau ranking dan kemudian juga baru diproses. Hal ini berbeda dengan data pada uji T-Virate yang bisa langsung diproses karena tipe data uji T-Virate yang bersifat interval atau rasio. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke kasus. Dalam uji Wilcoxon, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Nah, untuk itu langsung saja kita ke langkah-langkah dalam penggunaan SPSS pada uji Wilcoxon.
Baiklah, kita langsung ketik saja pada kolom name, yaitu pre. Kemudian post. Kemudian kita ubah pada kolom desimal menjadi 0. Lalu pada label kita isi dengan pretest dan posttest. Kemudian pada measure juga kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita langsung ke data view. Kemudian kita langsung copy data yang sudah kita punya. Di sini saya sudah memiliki data uji Wilcoxon, ada pretest dan posttest. Langsung kita paste di sini. Langkah selanjutnya yaitu langsung kita klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih to related sample. Nah, akan sudah tampil layar seperti ini. Lalu kita masukkan pretest dan posttest ke test file. Kemudian pada bagian tes tipe ini klik Wilcoxon karena di sini sudah. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan langsung muncul hasil output SPSS dalam uji Wilcoxon. Nah, untuk membaca hasil output ini pada negatif difference atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest itu adalah 0. Nah, baik itu pada nilai n, main rank maupun sum of rank, nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau tidak adanya pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Nah, untuk positif rank antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest di sini terdapat 22 data positif, yang artinya 22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Nah, kemudian untuk main rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. Nah, untuk TIS ini adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Karena di sini angkanya 0, sehingga kita dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, untuk membaca tabel yang kedua ini dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan itu kita bisa mengacu dalam uji Wilcoxon. Jika nilai asymmetric two-tailed ini lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima, atau sebaliknya jika nilai asymmetric two-tailed ini lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, berdasarkan output tes statistik ini diketahui nilai asymmetric two-tailednya bernilai 0,000 karena 0,000 ini lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa HA diterima.
Artinya, perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 8. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai uji Wilcoxon. Kemudian kita akan masuk ke uji yang terakhir dalam uji nonparametrik, yaitu uji korelasi Rang-Sperman. Nah, untuk korelasi Rang-Sperman, analisis korelasi Rang-Sperman ini dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik nonparametrik atau skala ordinal. Nilai koefisien dari kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja, dalam korelasi Rang-Sperman awalnya akan melakukan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Nah, tujuan analisis Rang-Sperman ini untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Kemudian juga untuk melihat arah jenis hubungan dua variabel dan juga untuk melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Baiklah, kita langsung saja ke langkah-langkah analisis Rang-Sperman. Pada kolom name kita bisa ketik X, kemudian kita ketik Y, untuk masing-masing kolom kita ubah seperti biasa. Kemudian untuk label, pada X itu kita isi dengan kualitas produk. Kemudian untuk Y kita isi dengan kepuasan konsumen. Kemudian untuk kolom measure kita ubah menjadi ordinal. Nah, setelah itu kita langsung ke data view. Untuk memasukkan data, kita bisa langsung copy data yang sudah kita punya. Di sini saya sudah memiliki data. Langsung kita paste ke sini. Nah, langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Correlate Bivariate. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan kualitas produk dan kepuasan konsumen ke variabel. Kemudian pada correlation coefficient kita klik Sperman karena kita ingin menguji analisis Rang-Sperman. Kemudian pada test of significance kita pilih to tailor, juga kita beri centang pada flag significant correlation. Nah, setelah itu kita klik option, lalu kita beri centang pada exclude cases karena di sini sudah, lalu kita klik continue, kemudian OK. Maka hasil output SPSS sudah muncul. Nah, untuk membaca hasil tabel ini, karena tujuan dari analisis Rang-Sperman tadi ada 3, yaitu yang pertama untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, dari tabel ini kita peroleh angka koefisien korelasinya sebesar 0,838. Artinya
tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen itu sebesar 0,838 atau bisa dikatakan hubungannya sangat kuat. Nah, untuk melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada tabel ini yaitu 0,838 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungannya searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, untuk melihat apakah signifikansi hubungan kedua variabel tersebut, berdasarkan tabel ini kita ketahui nilai sig to Taylor sebesar 0,002. Karena nilai sig to Taylor 0,002 itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai uji parametrik dalam beberapa uji. Yang pertama ada uji Kendall-Tauss, kemudian uji Friedman, kemudian yang ketiga uji Wilcoxon, dan yang terakhir yaitu analisis Ransperman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.